wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan, memberikan kita nikmat-nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, dan alhamdulillah kita masih dipertemukan pada malam hari ini dalam di Jumat malam Sabtu, dan insya Allah pada malam hari ini adalah melanjutkan materi Makharijul Huruf dan yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Rudina Anwar. Salam dan salawat mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat tabiin, tabiin sampai umatnya sampai akhir zaman. Dan kita berharap beliau memberikan syafaat kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa untuk meluruskan niat bahwa kita belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita semata-mata hanya mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz Rudi. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillah. Sebelumnya suara saya jelas? Jelas Ustaz. Jelas Ustaz. Baik. Bismillah. Bismillahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'dah. Sahabatku yang baik, rahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk sama-sama bermajelis lagi, ya, bertolabul ilmu lagi, memperbaiki sedikit demi sedikit bacaan Quran kita, memperbaiki sedikit demi sedikit makharijul huruf, ya, dan juga tentunya saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan untuk kita semua, insyaallah taala, ya, satu pekan lagi kita akan didatangi tamu yang sangat agung, tamu yang mulia, tamu yang luar biasa, ya, yang mana tamu ini adalah bulan suci Ramadan yang di dalamnya penuh dengan kebaikan-kebaikan. Sahabat yang baik, rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingin saya sampaikan sedikit, ya. Di mute dulu, masih ada yang ini ya. Kebuka itu enggak itu mic-nya. Bu Rita Rahayu di mute dulu, mute. Baik, sudah. Baik. Sahabat yang baik, rahmati Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan sedikit tentang keutamaan bulan suci Ramadan, ya. Sebelum kita memasukinya, agar kita tahu bagaimana apa yang langkah-langkah kita harus lakukan di bulan suci Ramadan. Tentunya Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan kita dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tentunya sudah diwajibkan, digariskan, dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kita berpuasa di bulan suci Ramadan, ya. Sebagaimana telah diwajibkan juga, telah diperintahkan juga orang-orang sebelum kita, ya, orang-orang sebelum kita untuk berpuasa, ya, agar kamu bertakwa, agar kita bertakwa, agar kalian bertakwa. Tentunya takwa, ya, tentunya Allah berikan perikat ketakwaan bagi orang yang benar serius melakukan puasa Ramadan dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jadi barang yang berpuasa, siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala, mengharapkan ampunan, maka
Allah akan menghapuskan dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Cuma dosa-dosa kecil. Ya, sahabatku yang baik dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 5 keutamaan bulan suci Ramadan agar kita tahu keutamaan tersebut ya. Hitung-hitung teman-teman, ini ada tarhib Ramadan ya. Ya, tarhib Ramadan kita ya, setidaknya sebenarnya setiap kita mendatangi bulan suci Ramadan kita pasti ada kajian tarhib dulu, Pak Hendri ya, dulu ya. Jadi membahas tentang Ramadan dulu. Nah, ini redakan saja, tarhib redakan Ramadan, teman-teman. Jadi mengingatkan bahwa keutamaan di bulan yang penuh berkah itu, keutamaan di bulan yang penuh baik itu kita harus tahu. Agar apa, teman-teman? Agar kita maksimal dalam ibadah. Ya. Apa keutamaannya, teman-teman, sahabatku yang baik rahmat Allah SWT? Yang pertama adalah Ramadan adalah tempat turunnya Al-Quran. Syahrul Quran. Oleh karenanya Hasan Al-Basri ya, rahimahullah taala, beliau berkata ya, Ramadan adalah bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Jadi ditata dengan baik dari sekarang ya. Saya berapa kali khatam, terus harus misalnya 2 kali kah, 3 kali kah, 1 kali kah ya khatam dalam bulan suci Ramadan ya. Itu segera ditulis-tulis ya, segera dijadwalkan. Jadi jangan sampai kita rugi di bulan yang turunnya Al-Quran, kita mengabaikan Al-Quran. Rugi kita, teman-teman ya. Ya, di bulan di mana turunnya Al-Quran kita mengabaikan Al-Quran. Terus yang kedua ya, ketika turunnya Al-Quran ke langit dunia ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala mengatakan ya, turunnya Al-Quran di sini dimaksudkan adalah turun secara utuh ke langit dunia yang dipikul oleh Jibril alaihissalam, sehingga pada saat itu semua malaikat pada pingsan ya, pingsan ketika Jibril membawa Al-Quran. Dan Jibril adalah malaikat yang paling kuat, syadidul quwah, malaikat yang syadid, keras dan kuat ya. Maka dia yang duluan bangun dan berkata, apa yang kau bawa ini adalah Al-Quran yang akan diturunkan oleh Nabi kepada Muhammad bin Abdullah ya. Ya, maka pendapat yang pertama ini lebih kuat. Ada pendapat yang kedua, para ulama mengatakan ya, Syahrul Ramadan adalah turunnya Al-Quran ke dunia ya, yaitu pada bulan Ramadan malam Lailatul Qadar ya, pada surah Al-Lam, yaitu surah surah Al-Alaq. Akan tapi pendapat yang kedua ini mendekati kebenaran. Ya, pendapat yang kuat adalah yang pertama. Baik, sahabatku yang baik rahmat Allah SWT, sebagaimana Al-Quran menjelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, dan apa, bulan itu adalah bulan Ramadan tempat turunnya Al-Quran. Baik, itu yang pertama. Dan yang kedua, teman-teman, ya mudah-mudahan bisa ditulis ya. Dan yang kedua, kemuliaan yang kedua disajikan orang bagaimana Allah katakan ya dalam surah Az-Zumar, jelas Allah firmankan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, apa kata Allah SWT? Sungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah Allah berikan pahala bighairi hisab, tanpa batas. Jadi terus-terusan ya, terus-terusan Allah berikan pahala. Apa juga kata Allah dalam Al-Quran, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Ya, Allah itu akan bersolawat kepada orang-orang yang sabar dan Allah akan menyayanginya. Ya. Dan apa lagi? Wa ulaika humul muhtadun. Dan apa? Allah berikan dia petunjuk. Bukankah yang selama kita inginkan adalah petunjuk dari Allah? Sebagaimana yang kita baca setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Sampai 17 kurang lebih. Ya, kita baca minimal 17 kali selama sehari semalam. Kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Allah berikan clue-nya ketika kita sabar, Allah berikan wa ulaika humul muhtadun. Maka mereka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang baik rahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, yang ketiga apa? Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan di bulan suci Ramadan, yaitu apa? Idza jaa Ramadan. Idza jaa Ramadan.
Ya, ketika datang bulan suci Ramadan, apa kata Nabi dalam hadisnya? Ya, wa futihat abwabul jannah, maka pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa? Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup, ya. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbuka serapat-rapatnya. Dan yang terpenting adalah apa? Yang terpenting adalah wasuffidatis syayatin. Ini yang paling penting. Syaitan dibelenggu oleh Allah. Syaitan akan lari sebagaimana larinya ketika mendengarkan azan dan iqamah ketika mendapati bulan suci Ramadan. Ini kesempatan emas, hadirin. Kesempatan emas kita untuk berbuat baik kepada Allah SWT. Berbuat baik kepada sesama. Karena apa? Syaitan sedikit sekali dia mengganggu kita. Ya, ruang geraknya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lari sebagaimana larinya ketika mendengarkan azan dan iqamah. Baik, sahabatku yang baik rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak kepada diri saya pribadi untuk kita semua, kalau ada harta yang lebih, ya, ke tetangga, silahkan belikan kurma, bungkus dia pakai mika, terserah apapun pakai dibungkus, ya. Bagikan ke tetangga sebelah, bagikan ke teman-teman dekat, bagikan ke keluarga dan sebagainya. Ya, jangan sampai kita ini pelit di bulan suci Ramadan, ya. Gak ada sedekah kita sedikit pun. Ya, gak ada sumbangsih kita sedikit pun kebaikan. Ingat, bulan Ramadan adalah bulan yang baik, maka siapkan suatu hal yang baik, yang terbaik yang kita miliki. Sebagaimana Allah Ta'ala berkata, lan tanalul birra hatta tunfiqu. Tidak dianggap beriman, kurang beriman seorang itu sampai dia tidak menyedekahkan apa yang dia cintai. Ya, jadi teman-temanku sahabatku yang berkahwatan Allah Subhanahu wa taala, tentunya saya mengajak kepada diri saya pribadi dan untuk kita semua. Kalau ada harta antum yang lebih, kalau ada harta teman-teman yang lebih, belikan kurma, belikan air minum, bagikan. Tidak penting dia mau kaya mau tidak kaya mau apa, bagikan ya. Tahabbu tahaddu, ya. Berbagi hadiah, berikan hadiah menambah kecintaan kita kepada sesama. Ya, bukankah yang kita inginkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat? Ya. Apa kata Nabi SAW? Orang yang mencintai karena Allah, ya, dua sahabat yang mencintai karena Allah, ya, maka dia akan dapatkan naungan di hari akhir, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu tiga dulu ya, insya Allah nanti dua lagi di akhir, ya. Yang dua nanti di akhir kita akan sampaikan. Nah, jadi teman-teman, ya, nanti ingat, ya, ingat semua di bulan yang penuh kebaikan ini Allah lipat gandakan kebaikannya sesedikit apapun. Sebagaimana sabda Nabi, apabila engkau masak sup maka perbanyakkanlah airnya. Ini saat-saatnya teman-teman. Syaitan nih, ya Allah, setan dibelenggu, kebaikan dilipat gandakan, ya. Apalagi yang kita ini kan bulan penuh Al-Quran, masya Allah luar biasa. Apalagi yang kita apa istilahnya lambatkan, ya. Udah setan dibelenggu, ya, kebaikan-kebaikan dilipat gandakan oleh Allah, bulan yang penuh ampunan dan sebagainya. Maka saya berdoa kepada saya pribadi, mudah-mudahan kita mendapati bulan suci Ramadan. Allah mabalighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami semua yang ada di sini kepada bulan suci Ramadan. Sahabat yang baik rahmat Allah SWT, kita kembali ke pelajaran kita yang sekarang huruf ro, ya, huruf huruf ro. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi, ya. Nanti insya Allah saya akan sampaikan dua lagi, ya, dua lagi keutamaan bulan suci Ramadan sehingga kita maksimal nantinya ketika melaksanakan bulan suci Ramadan. Nah, yang selanjutnya adalah makharijul huruf, yaitu huruf ro, yang mana yang disebutkan dalam eh, dalilnya warra yudanihi li dhahrin adkhalu. Maksudnya apa adalah ro itu dia lidahnya, ujung lidahnya ke arah langit-langit, ya, lebih dalam daripada huruf nun. Kalau nun itu ujung lidah ke ujung. N. Kalau ro dalam sedikit. R. Kalau lam luaran sedikit, dalam sedikit. L. Jadi jangan sampai dia tertukar antara ro dengan lam. Sebenarnya ada yang berpendapat bahwa ini benar nggak sekarang huruf ro, Pak Henry? Sebelum saya lanjutkan, Saya juga ada lupa, yang Ustaz. Tapi kalau antara saya ini Ustadz Zai. oh Iya. Zai sekarang, oke, khair. Huruf Zai.
Baik. Ini siapa yang nyatet berarti ini? Mana? Bu Eni ya? Zai sekarang ya? Baik. Zai. Baik. Bu Ise, mana Bu Ise? Ya Allah, lama tak jumpa. Berapa kali tidak mengikuti kelas Bu Ise ya? Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Mari Lagi ada kegiatan. Ya. Ya, saya bertanya-tanya kepada teman-teman di Jambi, mana Bu Ise nih? Apa dia sakit? Apa perlu dijenguk dan sebagainya? Ya, tapi alhamdulillah ada kegiatan Ustadz. Kita angkat sama ke Jambi. Kalau enggak ya sendirian, insya Allah. Ya, baik, sahabat yang baik rahmatullah subhanahu wa taala. Berarti sekarang kita ke huruf zai. Tadi sudah saya bacakan ro ya kagok. Saya ulangi saya sedikit ya. Jadi ro dalilnya ro yudanihi li dhahrin adkhalu. Jadi maksudnya ada ro yudanihi li dhahrin adkhalu, lidah yang mengarah ke langit-langit yang lebih apa keluar sedikit daripada huruf nun ya, atau dia agak lebih dalam sedikit ya, agak lebih dalam sedikit daripada huruf huruf nun. Jadi ya sifatnya tentunya di huruf hamas tidak ada, berarti jahar. Terus apa lagi? Dia di huruf syiddah tidak ada. Di huruf rokhawah juga tidak ada. Berarti di mana? Di tawassud atau bainiyah. Ya. Tawassud atau bainiyah. Terus apa lagi? Dia tidak tebal. Berarti dia istifal. Dia juga tidak menempel. Berarti dia infitah. Dan juga dia hurufnya bukan huruf ismat. Berarti dia idlaq. Ya. Terus apa? Dia juga inhiraf. Serta dia juga tarkik. Ya. Maaf. Takrir. Tarkik itu dia sifatnya. Takrir. Ya. Takrir artinya mengulang atau dia bergetar. Baik. Karena ini pernah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Ini hanya mengulang saja teman-teman ya. Ya. Sebenarnya makharijul huruf itu enaknya kita belajar offline. Pak Henry ya. Offline dulu kita belajar. Offline. Karena kita di Curug Layung ya. Ada videonya dulu tadi itu saya kangen video-video lama Pak Henry ya yang di Curug Layung. Dulu saya buka-buka kenapa aja sedih-sedih. Jadi lama saya buka tadi pas maghrib tuh ya Allah. Ini teman-teman perjuangan dari 2020, 2021 gitu ya ya Allah. Sekarang udah 4 tahun gitu, mau 5 tahun, Masya Allah. Jadi ya ya alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah yang sudah memfasilitasi apa namanya majelis ini ya. Terutama Pak Hendri, Kang Andi, Teh Ita yang dulu awal-awal itu Masya Allah ya. Dan ini jangan sampai ketika nanti Pak Hendri tidak ada mungkin atau lagi berhalangan, Kang Andi lagi berhalangan atau itu berhalangan, jangan sampai dia selesai di situ. Ya mungkin ada ya yang nanti Bu Sofi atau Bu Samini, Bu Sartina, nanti ada Bu Eni, Bu Ise yang melanjutkannya ya. Jadi jangan sampai ini apa istilahnya berhenti gitu ya. Masya Allah. Jangan sampai dia juga apa eh, hilang gitu, apalagi hilang. Falyaudzubillah, jangan sampai. Kecuali mungkin ada yang walaupun misalnya anak tidak bisa hadir atau apapun anak meninggal dunia ataupun lanjutkan terus ya, lanjutkan terus jangan sampai tidak dilanjutkan. Baik, kita mengulang ya. Huruf zai sekarang, huruf zai. Huruf zai ya, huruf zai itu dia zai ya, zai dia apa dalilnya sama seperti dalil yang huruf zai itu dalilnya begini. Ya, was-safiru mustakin min huwa min fawqis sanaya sufla. Ya. Jadi maksudnya adalah ya, dia lidahnya datar ya, berada di gigi seri yang bawah ya. As-sanaya as-sufla. Jadi gigi seri bawah. Beda ya sanaya al-ulya beda. Kalau ulya berarti dia gigi seri atas. Nah, ya saya sufla berarti gigi seri bawah ya. Jadi berada di gigi seri bawah. Nah, bagaimana hurufnya? Nah, begini za, za, za ya, atau zai, zai. Nah, apa juga dalilnya ya? Sofiruha sadun wa zayun sinu ya. Huruf zai dan sod ini dan sin adalah termasuk huruf-huruf
sofir, ya, huruf-huruf sofir yang dia harus mendesis atau dia tajam. Sofir itu yang tajam atau mendesis boleh, ya. Di mana dia sudah saya sampaikan ujung gigi seri bawah, ya, ujung gigi seri bawah, ya, dia sejajar dengan mana? Sejajar dengan lidah. Nah, sifatnya apa saja? Karena zai bukan sifat hamas, berarti dia sifatnya jahar. Zai juga bukan sifatnya tawassud atau sifatnya syiddah, maka dia rokhawah. Dia bukan sifat isti'la, berarti dia istifal. Dia bukan sifat idbaq, berarti dia sifatnya infitah. Dia bukan sifatnya idlaq, berarti dia ismat. Dan dia sifatnya safir. Ya, ada 6 sifat huruf zai. 6 sifat huruf zai. Maaf, kecepatan. Kalau kecepatan tidak apa-apa karena sudah dipelajari yang sebelum ini hanya saya murojaah per huruf. Ya, kemarin kan tidak per huruf. Kemarin itu per sifat. Kalau sekarang per huruf. Agar nanti teman-teman punya catatan sendiri, ya. Punya buku sendiri. Oh, huruf ini sifatnya ini. Ketika baca Al-Quran misalnya kurang. Atau misalnya begini. Baca misalnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim misalnya. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Berarti ya, oh ya. Kalau pi kan hamas. Nah, seperti itu. Nah, jadi langsung flashback, oh sifatnya hamas, ya. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Qi, oh dia bukan sifatnya dia hams ini. Oh qi, oh dia jahar. Qi. Dia punya sifat syiddah misalnya. Nah, kita harus cepat nangkapnya, ya. Jadi, oh salah nih. Nah, akhirnya huruf zai tadi sifatnya apa saja? Jahar, apa lagi? Khawah, ya, istifal, infitah, ismat, dan satu lagi apa? Safir. Sofir. Nah, latihannya teman-teman di rumah, ya. Misalnya latihannya zazi, zan, zani, zazna, minal, zni, mazizan, zani, atau misalnya latihannya iz, uz, zaziz, ya. Ya sampai nasonte Ya, anakku ya. begitu. Ya, seperti itu. Baik. Misalnya bisa latihannya di surah-surah pendek banyak sekali. Misalnya idza zulzilatil ardu zilzalaha, atau misalnya banyak latihan di surah-surah pendek banyak, atau wattini wazzaitun, atau misalnya apa? Sanad'u zabaniyah, banyak sekali latihannya di surah-surah pendek. Wa ma huwa bil hazl misalnya. Ya, banyak latihannya di surah pendek. Nah, huruf zai tidak ada pertanyaan? Saya rasa tidak ada karena apa? Sudah dibahas secara detail di makharijul huruf wa sifatuhu. Ya, kita pernah bahas di makharijul huruf dan sifat di kitab Syafi'i, ya. Nah, ini hanya mengelompokkan biar teman-teman tidak bingung. Oh, satu huruf dia punya sekian sifat. Satu huruf dia punya sekian sifat. Ya, syukur-syukur ya sudah ditulis duluan sama teman-teman, ya. Oh, sebut ini udah tulis duluan. Oh, tulis duluan. Ya, Ustadz ada di internet, Ustadz tinggal di copy paste terus di print. Ah, itu kurang kerjaan cak saya mah, ya. Kurang kerjaan. Jadi butuh kerja. Enak itu tulis, dicatat. Kalau copy paste, anak kecil juga bisa, anak saya juga bisa itu. Eh, tinggal makhorijul huruf wasifatuhu. Keluar thread. Oh, ini huruf ini sifatnya ini. Oh, langsung. Oh, ini kan ada nih. Ah, ngapain tulis, print aja kan mudah. Tidak menikmati yang namanya tulabul ilm. Ya. Jadi seperti itu biasanya kedepannya akan malas. Ya. Jadi ketika kita menulis, ini akan membaca, ini akan mengingat, mendengar, mengingat akan masuk ke hati. Itu bedanya copy paste. Ya, beda pokoknya beda, ya.
Ya beda sekali orang yang copy paste banyak internet Ustaz. Cari Google, dedet copy ya udah selesai. Sama orang yang mencatat jauh bedanya rasakan ya, rasakan bedanya. Baik, teman-teman, kita mungkin sampai huruf shin ya. Saya mohon maaf karena kayaknya saya harus cepat pulang ya dari sini karena mohon maaf doakan saja ya. Karena di sini sekarang lagi ramenya ini apa pembacokan. Jadi sudah beberapa orang yang di apa dibacok kurang kerjaan aja anak-anak SMA gitu ya, anak SMP. Jadi kemarin tuh sudah ada beberapa korban yang punggungnya itu robek hampir putus punggungnya sama ininya putus. Ada juga yang ini belah ininya itu ada teman-teman ya. Ya, jadi lumayan lumayan takut juga sebenarnya ya. Pulangnya lumayan takut karena tempat saya itu emang rawan. Jadi bukan rawan ya, bukan di Ngalih pulang jalan pulang saya itu memang sepi ya. Tapi di jalan raya nggak sepi ya. Pas masuk ke jalan pulang saya tuh itu sepi, itu lumayan sepinya sekitar ada 3-4 kiloan lah. Ya Allah. Tapi memang di sini baru sekarang kejadian seperti itu sudah bertahun-tahun nggak ada yang namanya itu nggak ada nih. Baru ini kejadian teman-teman, baru baru 4-3 hari Tawuran, yang lalu. Nggak tawuran. ada, nggak di sini nggak berlaku tawuran, nggak ada tawuran di sini. Itu kok bacak-bacakan? Karena apa Iya, ya? jadi anak-anak anak-anak muda aja, anak muda pakai motor jebret, pakai motor jebret, gitu-gitu aja. Geng motor. Iya kayak gitu-gitu lah, tapi tahu saya mah nggak ada di sini yang motornya anak-anak yang apa yang tapi udah ditangkap sih alhamdulillah. Ada 16 16 dan itu kebanyakan anak-anak SMP Ya Allah. dan perempuan juga ada. Tapi bukan anak-anak yang di Mataram, yang di tempat saya enggak. Dia tempatnya di yang pelosok-pelosok yang di bawah-bawah gunung gitu tuh itu tinggalnya tuh. Karena kemakan internet, Dia pengen kemakan internet. Jadi ya kemarin sudah ditangkap ada 16 anak ditangkap. Ya, orang-orang lagi makan di pinggir jalan dibacoklok gitu, kena ini. Pinggir jalan lagi makan ceplok dibacok gitu. Jadi sekarang lagi ramai makanya saya kayaknya 4 huruf cukup ya, 5 huruf cukup. Bukan bukan ini teman-teman ya, bukan apa namanya, bukan menginginkan suatu hal yang lebih dipercepat enggak. Saya pengennya biar cepat selesai saya umi saya cepet ya pulangnya, takutnya nanti ada ya gitu ya. Jadi istilahnya khawatir orang tua. Kalau ada sih nggak masalah ya, nggak masalah. Maksudnya masih ada jalur-jalur tikus yang bisa saya tahu tempat yang aman-aman gitu. Tapi tetap ngelewatin jalan raya karena jalan raya itu satu-satunya jalan ya gitu. Kayak jalan ke tempat tanah. Jadi semalam itu ada kejadian di jalan itu tempat anak lewat itu. Anak sudah masuk ke apa namanya, masuk ke desa. Kejadian ditelepon sama adik saya. Itu kejadian tuh kayak gini-gini di perapatan. Oh nggak tahu sudah masuk, udah tidur gitu. Ya udah jangan keluar malam-malam kata dia. Enggak, saya nggak keluar malam-malam. Ya mudah-mudahan ya doakan aja biar selamat lah, biar penyakit aman, biar iseng aja iseng-iseng berhadiah gitu. Sin ya, huruf sin, makhrajul huruf sin yaitu tentunya sama seperti huruf sin, sama seperti huruf sofir. Karena satu makhraj itu, yang satu makhraj itu sin zai dengan shad. Ini satu tempat ya, sin zai dengan shad. Masih ada dalilnya adalah wasafir mustakin min wa min ulya sanaya as-sufla. Jadi dia tempatnya sama seperti huruf zai. Zai itu apa? eh, berkaitan dengan suara, tapi kalau sin berkaitan dengan nafas. Ya, makanya untuk membedakan antara sifat jahar dan hams, maka peganglah tenggorokan. Kalau dia bergetar, maka itu jahar. Tapi kalau dia tidak bergetar, maka itu hams. Contohnya sin. As, dia tidak bergetar. As, tidak bergetar. Coba za.
Az, dia bergetar ya. Maka ini yang membedakan antara sifat hamas dan jahar. Baik, sifat hamas dan jahar. Dan dalil yang kedua, sofiruha sodun wazayun sinu. Jadi sifat ini ya, huruf ini memiliki sifat sofir. Sifat yang cenderung dia mendesis atau cenderung dia tajam. Ya, bagaimana dia? Ya gitu. Hah? Ya, ujung lidah sejajar dengan ujung gigi seri atas dan keluarnya dari celah-celah gigi seri atas dan bawah. Ya, baik seperti itu. Sifatnya apa, teman-teman? Sifatnya ada hams karena dia mendesis, ya, ada sisa suara atau sisa nafas, ya. Terus dia sifatnya rokhawah. Nah, sering terjadi kesalahan ketika sin ini apa? Ketika sin ini sukun. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tidak rokhawah, ya. Tidak rokhawah. Ya. Harus dirokhawahkan, dilonggarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, habiskan. Jangan sampai dia Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan begitu. Bismillah, bukan. Bismi, bismi, asma, ya. Lahul asmaul husna. Jangan. Lahul asmaul husna. Bukan begitu. Ya, jadi dia longgar itu, rokhawah itu ya longgar dia. Ya. Sifatnya apa lagi? Istifal, infitah, ismat, dan sofir. Naam. Itu sifat daripada huruf huruf sin. Karena teman-teman sudah ada bukunya, ya nanti ingat ya di murojaah ini hanya saya memurojaah huruf per hurufnya. Kalau kemarin kan sifat-sifatnya, ya. Nah, hurufnya dirapel semua. Kalau sekarang huruf dan detail sifat-sifatnya. Ya, begitulah tatanan atau misalnya tangga belajar tuh kayak gitu. Ya, jangan langsung berat ya. Walaupun saya tahu ya mungkin kemampuan teman-teman tinggi ya, tapi nikmatilah perjalanannya ya. Ingat ya, perjalanan itu ya adalah kenikmatan yang luar biasa ya. Ya, saya menikmati sekali ya perjalanan tasin online ini. Sudah kurun waktu mau 5 tahun ya, 4 tahun atau 5 tahun ya. Karena apa ya, nikmat gitu belajar sama teman-teman saya. Jadi banyak yang baru, banyak yang ini itu dan sebagainya. Masya Allah. Ada yang walaupun mulai dari tengah-tengah, di ngerti-ngerti aja lah. Yang penting teman-teman enggak aja masa mau ulang lagi, masa mau ulang lagi. Seringan diulang. Kayak kita Fathur Rahman. Kita ulang berapa kali Pak Henry Fathur Rahman? Ada 2 kali atau 3 kali ya kita ulang. Kayaknya 2 kalian gitu. 3 kali ya, 3 kali diulang Fathur Rahman. Tapi masih ada aja. Ustadz ulang aja, Ustadz. Ustadz ulang aja. Kayak kasihannya teman-teman yang sudah 2 kali, 3 kali. Tapi kadang-kadang terkadang gini, teman-teman yang sudah mengulang 2 kali pun dia bahagia. Kenapa? Karena wah saya murojaah lagi nih. Karena belum tentu teman-teman tuh murojaah terus belum tentu ya. Jadi kadang-kadang ada sibuk dengan aktivitas masing-masing. Jadi ada yang alhamdulillah diulang kitabnya, saya lupa bagian ini. Alhamdulillah ini. Jadi ada kebahagiaan teman-teman ketika murojaah. Itulah bentuk ilmu teman-teman ya. Bahagia saya murojaah itu. Ya sama kayak anak kalau ada misalnya ini lagi ikut talaki saya sama Syekh dari Palestina ya, mumpung lagi tidak gencatan senjata ya. Jadi saya ikut talaki sama Syekh Palestina. Ya, Syekh dari Palestina guru saya dulu ya, Syekh Ziyad ya, sama ininya sama murid-muridnya Syekh Ziyad juga. Ya, alhamdulillah ya, ya ini intensif ya teman-teman dari Mahat saja ya, Mahat yang pernah saya bina dulu. Jadi intensif aja beberapa orang, beberapa para asatizah saja. Dan alhamdulillah ya, masih beliau masih ingat saya, masya Allah. Katanya,
Ini Ustadz Rudi nih, Ustadz, Masya Allah masih ingat dia beliau. Karena beberapa kali sering hubungi beliau dulu ketika ketika selesai dari Mahat itu, Masya Allah. Ya, jadi bahagia rasanya ketika diingat sama guru itu. Oh, saya tidak apa ya, bahagia itu, Masya Allah luar biasa bahagia sekali ya. Bahagia sekali. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Baik, makhraj huruf shin. Ya, shin sekarang kita ini akhir pertemuan ya. Bukan akhir, akhir bukan. Oh iya juga sih, kan kita Sabtu ini ya. Sabtu depan insya Allah kita sudah Ramadan. Ya, Sabtu depan sudah Ramadan. Silakan disusun jadwalnya. Mau yang pagi subuh, ya silakan. Ya, pagi subuh silakan. Nanti mungkin bergabung di kelas-kelas yang lain juga. Digabungkan nanti talakinya dua kelas ya, subuh sama ahad ya. Subuh ahad sama eh, subuh sama subuh ya. Ya jadwalnya talak mari pakai perbaikan. Jawabannya sedikit sama sedikit ya. Mungkin halaman atau mungkin setengah halaman gitu ya. Baik huruf shin ya, tengah lidah mengarah ke langit-langit sebagaimana dalilnya wal wasfu faji musyinu ya. Wal wasfu faji musyinu ya maksudnya adalah bagian tengah lidah ya, yaitu huruf shin ya, huruf shin. Tidak boleh dia huruf shinnya huruf sya misalnya. Sya, banyak tuh ibu-ibu kayak gitu loh. Sya, sya. Nggak ada hubungannya ya. Isma nggak ada hubungannya itu. Bibirnya dinaikkan, dimonyongkan, dia apa nggak ada hubungannya ya. Baik, apa saja sifat huruf shin? Huruf shin ya, tentunya dia ada tidak ada tenggorokan, berarti dia hams ya. Sifatnya adalah hams. Dia juga rokhawah, dia juga istifal, infitah, ismat. Naam. Dan dia satu lagi yang dia punya spesial yaitu tafashi namanya. Ya, tafashi. Naam. Ada. Nah, ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini sampai huruf huruf shin. Insyaallah taala setelah selesai Ramadan kita akan lanjutkan di huruf shad ya. Setelah selesai Ramadan kita akan lanjutkan ke huruf huruf shad. Kalau malam Sabtu sudah tarawih ya, maka kita lanjutkan talakinya subuh Sabtu. Tapi kalau malam Sabtu belum tarawih, kita lanjutkan belajar huruf huruf shad. Bagaimana? Atau mau libur sebelum hari H ya, satu hari sebelum ini. Biasanya ibu-ibu tuh beli buat sahur dulu toh, beli ayam dan sebagainya. Ibu-ibu kalau mau puasanya kuat, puasanya misalnya dia lebih strong, mau diajarin cara buka sahurnya, sahurnya pakai kurma 3 atau 7 atau 9 atau 5 biji sama air hangat atau teh tawar boleh, teh manis boleh atau madu boleh. Sahur pakai itu aja. Anak saya juga sahur pakai itu dari TK sampai sekarang kelas 2 SD. Ya, anak saya si Uno itu sahurnya pakai kurma dan dia kuat, nggak ada jebol-jebol ya puasanya. Ya, dia main bola, dia lari-larian, kuat ya. Ya, hanya kurma aja. Ya, kurma, air putih atau kurma sama madu hangat. Wah, itu lebih jos lagi tuh, Masya Allah. Sahurnya kayak gitu sahurnya. Dan sahurnya mendekati azan ya. Misalnya 10 menit sebelum azan gitu, atau 5 menit sebelum azan baru sahur ya. Baik, sisanya itu apa? Namanya sahur itu adalah tempat terijabahnya doa. Maka berdoa yang banyak ya, berdoa yang banyak. Baik, sahabatku yang baik, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan. Utang saya tinggal 2 ya. Tinggal 2 utang saya yang belum saya sampaikan sekarang. Baik, keutamaan bulan suci Ramadan ya, yang keempat ya. Yang keempat ya. Tadi yang ketiga kan, sekarang yang keempat. Baik, keutamaan di bulan suci Ramadan yang keempat adalah ya, Allah berikan malam, yaitu malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Apa itu? Ya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya, yaitu Lailatul Qadar yang mana lebih baik daripada 1000 bulan.
Teman-teman, ya, para ulama menyebutkan 1000 bulan ini sekitar 83 lebih sedikit bulan, ya. 83 bulan lebih sedikit, ya. Kalau kita mendapati saja, kalau kita mendapati nih bulan suci Ramadan di akhir-akhir ini, taruhlah kita khusyuk beribadah mencari Lailatul Qadar 30 tahun ke belakang misalnya. Berarti selama 30 tahun itu kita dapat Lailatul Qadar semuanya. Maka apa? Ya, maka kita hitung 83 bulan dikalikan dengan 30 kurang lebih sekitar 2490 tahun kita melakukan kebaikan. Ada yang usianya seperti itu? Enggak. Tidak ada. Paling 90 sudah game over istilahnya. Sudah kembali ke pangkuan ilahi gitu ya. 90, 100. Tapi ada sih, ada yang 100. Nini saya 125 sekarang, 130-an sekarang. Ya masih hidup sampai sekarang. Ya, itu sudah berapa generasi jadinya nenek saya itu? Generasi ibu saya ya. Satu, dua, tiga, empat generasi dia masih hidup sampai sekarang ya. Ada yang dah lihat 5 generasi, 5 generasi dia ada. Iya, 5 generasi benar. Jadi dia nenek saya, ibu saya, anaknya ibu saya, kakak saya maksudnya, terus anaknya kakak saya, terus anaknya kakak saya. Jadi sudah 5 generasi. Baik, ya begitu. Sahabat yang baik rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang keempat adalah Allah berikan Lailatul Qadar. Kenapa demikian hitungannya? Coba kita lihat. Dalam kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik mengatakan Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah ya usia manusia yang terdahulu lebih sedikit mohon maaf lebih panjang daripada usia umat Nabi SAW. Ada yang sampai 1000, ada yang 500, ada yang 2000. Makanya kalau 30 tahun yang lalu kita mulai Lailatul Qadar ini mulai dapat sampai saat ini misalnya 30 tahun, maka kurang lebih 2490 tahun hadirin. Bayangkan ya, Allah berikan kemuliaan di bulan suci Ramadan. Ya, Masya Allah. Makanya sangatlah rugi rasanya ya diberikan usia 63 tahun ya hanya biasa-biasa aja itu nggak mau itikaf ini itu dan sebagainya. Nah, ini rugi rugi banget ya. Terus apa ya yang selanjutnya apa kata eh, Nabi SAW ya ya saya diberikan istilahnya kelebihan oleh Allah melihat usia usia daripada usia apa aja. Lebih ada umat di 100 mungkin ya. Tapi sebagian besar ya di angka 3 lebih sedikit ya. Ya, paling segitu aja. Nggak akan lebih dari itu. Tapi umat-umat terdahulu, Masya Allah, luar biasa. Panjang-panjang. Makanya Allah berikan di bulan suci Ramadan kemuliaan berupa Lailatul Qadar yang mana Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, 1000 bulan di sini adalah sekitar segitulah ya satu malam tuh lebih baik daripada 1000 bulan jadi sekitar 83 tahun mohon maaf ya jadi segitulah ya Masya Allah ya Allah luar biasa Allah berikan ya mudah-mudahan Allah berikan kita juga ya kemuliaan tersebut ya kejar teman-teman kejar ya di bulan dia malam-malam yang ganjil dan yang kelima apa yang terakhir Ramadan adalah tempat terijabahnya doa. Tempat apa? Terijabahnya doa. Nah, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengabarkan apa kata Nabi SAW? Inna lis-shaim sungguhnya orang-orang yang shaim, orang yang apa namanya? Orang yang eh, berpuasa ya. Anda fitrihi ila doa dan ketika dia berbuka disitulah apa
la da'watun, ya, doa-doanya apa? Ya, ma turaddu, doa-doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, apa juga kata Allah dalam Al-Qur'an, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bil 'alam yarshud. Ini adalah ayat terkhusus, ayat ini untuk yang berpuasa. Dari awal ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, sampai bawah, di akhir bawah satu halaman itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada apa hambaku yang berkata, di mana Allah ini, katakan aku adalah dekat, ya. Dekat dekat pada orang berpuasa. Kalau dia berdoa, ya, dia akan diabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus orang yang berpuasa. Ayat ini sebagian ulama mengatakan, bagian ulama tafsir mengatakan ini terkhusus bagi yang berpuasa di atas. Naam. Ibu Bapak, ya, sahabatku yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, itulah 5 keutamaan yang Allah berikan, yang Allah janjikan di bulan suci Ramadan, dan 7 kemuliaan ini mari kita raih, ya, satu persatu. Kita raih satu persatu, ya. Kalau nggak bisa lima-limanya, satu. Maksudnya apa? Ya satu, misalnya syahrul Ramadan unzila fil Quran, baca Quran, tadarus 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 terus, ya. Berdoa yang banyak, lain sebagainya dan lain sebagainya, ya. Dan saya mengajak, ya, untuk diri pribadi, untuk semuanya, ya, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran dan bulan sedekah, ya. Antum kalau mau belikan kurma, belikan apapun di samping rumah antum dan sebagainya, belikan, ya. Ustaz, ada nih mau berdonasi untuk berbuka di sana. Ana juga di sini ada buka donasi untuk teman-teman yang saya kenal, yang siapapun yang ngaji online dan sebagainya, ya. Biasanya dulu sama Kang Andi sama Pak Hendri kita sering donasi, ya. Tahun kemarin itu alhamdulillah dapat 60 kilo Pak Hendri, ya. 60 kilo kurma dan kurang lebih ada 20 dus air, ya, 20 kotak air, Masya Allah. Dan alhamdulillah kita salurkan kepada teman-teman di sini yang berbuka bersama, yang sahur bersama, ya, yang tetangga-tetangga yang membutuhkan dan sebagainya. Masya Allah, kita sampaikan semuanya. Nah, bagi teman-teman yang melebihi, mempunyai kelebihan rezeki, boleh, ya, boleh silakan. Mau donasikan dari anak, boleh silakan. Mau didonasikan juga di tempat-tempat antum sendiri, di situ di masjid-masjid antum sendiri, silakan, ya. Jadi tidak ada apa namanya, tidak ada batasan. Nah, bulan Ramadan adalah bulan sedekah. Mari, ya, saya ngajak untuk diri pribadi, untuk kita semua bersedekah, 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 ya. Kalau orang sudah bilang curcor, curcor terus, tidak ada. Kalau Rasul itu seperti air, ya, seperti angin, tidak kelihatan sedekahnya itu. Insyaallah, barakallahu fikum. Baik teman-teman, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil di malam hari ini. Dan tentunya sekali lagi, bulan yang penuh kebaikan akan datang, maka persiapkan kebaikan-kebaikan kita. Bulan yang penuh dengan pengampunan yang akan datang, bulan penuh pengampunan akan datang, maka siapkan doa yang terbaik, yang mana Nabi ajarkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, itu Nabi ajarkan. Baik, cukup, ya teman-teman, pada malam hari ini. Sebelum ditutup, saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada bulan suci Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Mudah-mudahan juga Allah merahmati kita dengan Al-Quran, meneguhkan hati kita untuk baca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma rizqna istiqamah. Mudah-mudahan Allah mengadukan ke dada-dada kita keistiqomahan untuk terus berbuat baik, dan tentunya Allah muhasibna hisaban yasira. Mudah-mudahan Allah meringankan hisab kita nanti. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsira wa ahsanul jazaa. Silakan Pak Andri ditutup, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ustaz yang telah memberikan materi dan membimbing kita semua dalam memperbaiki bacaan Al-Quran. Jazakumullah khairan katsira kepada sahabat semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan mudah-mudahan kita semua disampaikan kepada bulan Ramadan. Allahumma balikna Ramadan. Dan kita insya Allah besok bertemu di sesi talaki. Dan insya Allah bisa Ustaz. Insyaallah taala. Baik. Dan selanjutnya, jazakumullah khairan katsira kepada sahabat semua. Selamat beristirahat. Ana tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Izin keluar, wabarakatuh. teman-teman. Assalamualaikum. Baik. Izin keluar Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin keluar Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin keluar Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.